Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifa Aini. Saya berasal dari kota Purwakarta. Di sini saya akan menjawab tugas dari video pertama pada program kebimbaan. Langsung saja, yang pertama yaitu apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Nah, kata bimba itu kan merupakan singkatan dari bimbingan minat belajar anak, yang memiliki arti ataupun makna yaitu proses membimbing minat belajar pada anak secara intrinsik yang memiliki tujuan agar anak memiliki karakter minat belajar sejak usia dini. Nah, lalu lahirnya kata bimba ini lahir dari tujuan hidup manusia. Nah, tentunya kita semua sebagai manusia memiliki tujuan hidup ya. Tapi apa sih tujuan hidup manusia itu? Apakah tujuan hidup manusia itu memiliki rumah mewah, atau memiliki mobil mewah, atau memiliki harta yang banyak? Nah, tetapi sesungguhnya tujuan hidup manusia yaitu untuk mencapai kebahagiaan. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar kita bahagia? Nah, salah satu cara untuk kita bisa bahagia yaitu dengan cara belajar ataupun menjadi seorang pembelajar. Tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak suka belajar. Lalu bagaimana sih supaya semua orang itu suka belajar atau mau belajar? Nah, caranya yaitu dengan ditumbuhkan minat belajarnya. Nah, untuk menumbuhkan karakter minat belajar, caranya yaitu bisa melalui dengan proses membimbing minat belajar yang dirumuskan dengan kata bimba itu sendiri. Nah, proses membimbing minat belajar pada anak bisa diterapkan melalui metode bimba. Nah, metode bimba itu kan ada 3 ya. Yang pertama yaitu ada fun learning, yaitu prosesnya harus menyenangkan. 100% harus menyenangkan. Nah, lalu yang kedua yaitu small step system, yaitu dilakukan dengan cara bertahap. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada individual system, yaitu dengan cara pendekatan kita terhadap si anak itu sendiri. Nah, dengan metode bimba tadi bertujuan untuk agar si anak ini tertarik. Nah, ketika si anak sudah tertarik, maka si anak akan semangat. Nah, ketika sudah semangat, maka si anak akan antusias untuk belajar. Nah, lalu yang kedua yaitu jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Nah, bahagia itu kan memiliki arti perasaan yang senang ataupun tentram. Artinya bebas dari segala yang menyusahkan. Nah, bahagia ini tidak terwujud, artinya hanya bisa dirasakan di dalam hati. Nah, bahagia ini harus dilakukan oleh setiap manusia secepatnya dan selamanya. Nah, alasan kita harus bahagia karena bahagia itu tadi merupakan tujuan dari hidup setiap manusia. Maka dampaknya ketika kita bahagia, maka dampaknya kita akan jauh merasa lebih sukses dari sebelumnya. Nah, lalu agar kita bisa bahagia, bisa dilakukan dengan 3 kunci kebahagiaan, yaitu yang pertama dengan beriman. Nah, dengan beriman kita akan selalu merasa bersyukur. Artinya kita akan selalu merasa bersyukur sehingga kita akan merasa hidup kita akan bahagia atau kita merasa bahagia. Nah, lalu yang kedua yaitu dengan berbuat baik. Nah, dengan berbuat baik kita artinya bisa menolong sesama manusia. Nah, dengan berbuat baik ke sesama kita akan merasakan bahagia. Nah, lalu yang ketiga yaitu belajar. Nah, dengan belajar artinya kita bisa belajar dari setiap permasalahan dan kita bisa menerima
dari setiap kejadian sehingga akan membuat diri kita bahagia. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu konsep belajar. Nah, belajar itu kan merupakan salah satu kunci utama bahagia tadi. Nah, apa sih arti belajar itu? Belajar ini memiliki arti yaitu kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi. Nah, seorang pembelajar harus mempunyai kesadaran untuk mau memperbaiki diri. Nah, sebagai seorang pembelajar, maka kita akan selalu berusaha mencari solusi dari setiap permasalahan yang terjadi agar hidup kita ini menjadi lebih nyaman dan tentunya agar hidup kita bahagia. Lalu apa sih tujuan dari belajar itu? Nah, tujuan dari belajar itu yaitu yang pertama untuk menjadikan pribadi yang lebih baik dan bahagia. Contohnya, kita bisa belajar dari setiap masalah. Nah, ketika kita sudah belajar dari setiap permasalahan, maka menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sehingga bisa membuat kita menjadi bahagia. Lalu yang selanjutnya yaitu memahami dan memenuhi hak anak. Apa aja sih hak anak itu? Nah, hak anak itu yaitu ada dua, yaitu hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Nah, dengan kita belajar, maka kita bisa memenuhi kedua hak anak tersebut. Artinya, anak itu tidak boleh dipaksa ataupun disuruh belajar. Nah, ketika kita memaksa si anak untuk belajar, atau kita memaksakan si anak belajar, maka kita telah merampas si hak anak tersebut. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa memenuhi kedua hak anak tersebut? Yaitu dengan cara kita menyelipkan nilai-nilai pembelajaran di dalam permainan si anak itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga, tujuan belajar yang ketiga yaitu agar melatih diri kita untuk mencari solusi dari setiap permasalahan. Nah, dengan belajar kita bisa mencari solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, lalu yang terakhir yaitu kita bisa mengambil hikmah dari setiap permasalahan. Ya, karena kita dengan belajar kita bisa mengambil hikmah dari setiap permasalahan. Karena tidak semua harapan yang kita inginkan itu dapat sesuai dengan kenyataan yang kita jalani. Nah, artinya hidup itu tidak semua yang kita mau itu sesuai dengan apa yang kita jalani. Dengan belajar kita bisa mengambil hikmahnya. Lalu selanjutnya yaitu apa dampaknya ketika kita tidak mau belajar. Nah, ketika kita tidak mau belajar, dampaknya yaitu yang pertama yaitu kita akan berpotensi merampas hak anak. Ya, karena kita tidak mau belajar apa sih hak anak itu, bagaimana sih. Nah, maka kita nanti akan merampas hak anak. Nah, yang kedua yaitu merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu mudah stres dan tidak disiplin. Ya, karena kita tidak mau belajar, kita akan menyalahkan keadaan. Jadi kita mudah stres dan akhirnya akan menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu tidak bahagia. Jelas ya, ketika kita tidak mau belajar, ketika kita tidak mau belajar dari setiap permasalahan, kita tidak mau belajar dari hal-hal yang sudah terjadi, kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Nah, lalu yang terakhir yaitu dampaknya kita akan suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Ya, karena kita tidak mau belajar, akhirnya setiap permasalahan yang terjadi, maka kita akan suka mengeluh dan akhirnya akan menyalahkan pada orang lain. Selanjutnya yaitu yang ketiga, jelaskan makna dari setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar Bimba. Nah, yang pertama yaitu ayat yang pertama yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak
ataupun bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Nah, di sini poin utamanya yaitu kata bimba dan fun learning. Nah, artinya untuk menumbuhkan minat belajar anak yaitu dengan menciptakan suasana yang menyenangkan atau yang disebut dengan fun learning, sepenuhnya menyenangkan, harus menyenangkan. Nah, sebagai contoh ketika kita melakukan suatu hal yang disukai ataupun yang kita senang, maka kita akan ingin diulang dan diulang belajar itu sendiri. Nah, sama untuk pada anak juga, ketika kita melakukan proses yang menyenangkan, maka si anak akan senang, lalu si anak akan terus-menerus mengulang hingga si anak terampil, dan tanpa disuruh pun si anak akan minat untuk belajar. Artinya kita berarti di sini sudah menumbuhkan minat belajarnya pada si anak tersebut. Lalu ayat kedua yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, poin utamanya yaitu anak adalah anugerah. Artinya anugerah itu kan merupakan titipan. Artinya anak itu merupakan titipan yang harus kita jaga, kita sebagai orang dewasa. Kita harus menjaga anak sebaik-baiknya karena itu merupakan titipan ataupun anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, lalu di ayat ketiga yaitu bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan ataupun fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Nah, poin utamanya yaitu fun learning harus sepanjang masa. Artinya, ketika kita mengetahui bahwa pentingnya menciptakan suasana pendidikan yang menyenangkan untuk anak, agar anak ini memiliki minat belajarnya tumbuh dan terus menggelora. Nah, maka perlu diperhatikan bahwa ketika si anak perlu diperhatikan bahwa untuk proses yang menyenangkan ini harus dilakukan sepanjang hayat untuk semua anak ya, tidak terkecuali, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Lalu ayat keempat yaitu bahwa pendidikan secara bertahap ataupun small step system dan dengan pendekatan individual ataupun individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan ataupun fun learning. Nah, poin utamanya yaitu small system dan individual system adalah syarat mutlak fun learning. Nah, kata bimba itu kan untuk proses yang menyenangkan. Nah, syarat mutlaknya itu harus dengan small step system, artinya dengan cara bertahap. Kita harus bertahap agar untuk mengetahui kesukaan si anak ini ataupun si anak ini maunya belajar apa dahulu atau maunya apa dulu atau yang disukainya seperti apa secara bertahap. Nah, bertahap ini bisa dilakukan dengan cara individual system atau pendekatan. Jadi kita melakukan pendekatan terhadap si anak agar kita tahu apa sih yang si anak sukai. Nah, dengan small step system dan dengan individual system maka terciptalah fun learning atau proses yang menyenangkan. Lalu yang kelima yaitu ayat kelima yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Nah, poin utamanya yaitu bimba adalah hak anak dan kewajiban sebagai orang dewasa. Nah, jadi kesimpulannya kita tuh di bimba merupakan bagian dari pendidikan. Jadi kita harus memberikan hak anak. Nah, hak anak kan sudah dijelaskan ya sebelumnya ada dua, yaitu ada
belajar, yang kedua yaitu yang pertama yaitu ada bermain, dan yang kedua yaitu ada mendapatkan pendidikan. Nah, sedangkan untuk belajar itu, sedangkan belajar itu bukan kewajiban dari anak. Anak itu memiliki, kita sebagai orang dewasa yang memiliki kewajiban untuk belajar, sedangkan si anak yaitu kita sebagai orang dewasa mendampingi si anak agar minat belajar. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Nah, poin utamanya yaitu komunitas Bimba belajar sepanjang hayat. Siapa sih komunitas Bimba itu? Nah, komunitas Bimba itu mulai dari anak, orang tua, sampai kita sebagai relawan. Semuanya yaitu termasuk ke dalam komunitas Bimba. Nah, jadi kesimpulannya bahwa komunitas Bimba itu adalah setiap individu yang yang senang belajar sepanjang hayat. Lalu yang terakhir yaitu ayat ke-7 yaitu bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, poin utamanya yaitu mensosialisasikan kebimbaan. Nah, karena kita sudah merasakan manfaat dari Bimba itu sendiri, maka kita bisa mensosialisasikan Bimba, terutama kepada orang terdekat kita, yaitu mulai dari keluarga lalu hingga ke lingkungan masyarakat di sekitar kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.